masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah nih yang baru bergabung, Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa, temanya menarik banget. Temanya adalah seandainya aku di surga, Masya Allah jamaah pasti pengen kan masuk surga. Soalnya tadi di segmen sebelumnya udah dijelasin tuh gambaran dari Al-Quran oleh guru kita Ustadz Syam. Aduh ngeri banget, itu baru sedikit aja yang digambarin. Nah kita akan lanjutkan pembahasan kita, saya mau panggilkan dulu nih guru kita Ustadz Syam nih. Baik, siap. Ustaz Syam, aku tuh penasaran dari dulu. Pengen tahu sebenarnya nih kalau misalnya amin ya Allah kita masuk surga gitu ya. Amin. Kita tuh masih inget gak sih kehidupan kita sebelumnya waktu di dunia, keluarga kita, anak kita. Nah itu pengen saya tanyain tuh Mu. Judulnya nostalgianya para penghuni surga. Aduh ya Allah amin ya. Weh. Langsung dijawab aja guruku. Ustaz Baik, Syam, Sulaiman silakan. Tabe guruku Ustaz Maulana Ustaz Lulung serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 50 sampai dengan ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. Nostalgianya para penghuni surga. Fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'di yatasaalun. Lalu mereka berhadap-hadapan ketika sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka saling berhadap-hadapan satu sama lainnya sambil bercakap-cakap. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sungguh dahulu perasaan di dunia aku tuh pernah punya seorang teman. Mereka mengingat temannya. Dulu di dunia ini kana li qarin, aku punya seorang teman. Teman yang apa? Yang senantiasa berkata, apakah benar kamu itu termasuk orang-orang yang senantiasa membenarkan hari kebangkitan? Emang surga itu ada kalau bahasa kita. Emang neraka itu ada? Ngapain sholat? Ngapain ngaji? Ngapain puasa? Apa yang kau sembah? Kenapa mesti puasa? Capek-capek siang-siang nahan lapar, nahan haus. Ngapain? Emang beneran ada pahala, ada dosa tuh. Ada tuh teman kayak gitu biasanya. Ada manusia yang seperti itu. Nah ini dicariin nanti di surganya Allah sama orang yang senantiasa bekerja, beramal soleh, mencari ridha Allah. Mereka mencari. Ada dulu temanku senantiasa bertanya. Setiap saya ke masjid dia cuma bilang begini. Ya udah duluan aja titip salam. Subhanallah. Kemana mereka ini? Maka dijawab sama salah seorangnya di antaranya. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan bangkit? Dia berkata, maukah kamu menunjukkan di mana temanku itu? Ataupun maukah engkau melihat di mana temanmu sekarang itu yang bertanya-tanya itu? Sesungguhnya dia berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nostalgia penghuni surga mencari teman-temannya yang ketika di dunia diajak beribadah tapi tidak mau beribadah, ternyata dicari-cari ada di nerakanya Allah. Semoga kita termasuk orang yang berbincang-bincang tadi, bukan orang yang dicariin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh serem juga. Nostalgia. Jadi akan kita nanti ada di mana tuh tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Betul, Ya. subhanallah. Masya Allah, jadi sering-sering kalau ada yang belum sholat, ajakin sholat. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Baik, terima kasih guruku Siap, Ustaz sama-sama. Syam. Masya Allah, betapa indahnya bernostalgianya di surga. Aduh ya Allah, reuniannya di surga. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Masya Allah. Bu masih semangat gak Bu? Masih ya Bu, yang sebelah sini semangat gak Bu? Waduh, kalau gitu saya akan kasih hadiah deh. Hadiahnya saya kasih kesempatan buat bertanya langsung sama guru-guru kita. Mau kan Bu? Mau. Waduh, baik kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya langsung yang tinggi Bu. Biar saya nggak bingung pilihnya. Waduh, masih banyak yang mau bertanya. Baik. Yang pertama saya akan kasih kesempatan dulu buat yang sebelah kiri saya. Silahkan Ibu perkenalan dulu namanya siapa dari mana. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Oi Suryati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Purwadadi, Kabupaten Subang. Baik Ibu Eis, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah Ibu Eis. Izin bertanya ke Ibu Ustadzah Lulung. Ibu Ustazah Insya Allah, Lulung, baik. Bunda. Apakah surga mengenal maut dan celaka? Rasa sedih dan duka. Oh begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pertanyaan bagus banget. Di surga ada gak sih sedih, luka kayak di dunia gitu? Mati gitu ya. Iya, mau langsung dijawab aja. Kira-kira terus. gimana tuh? Aduh, aku butuh jawabannya, silakan Ustazah. Mohon izin Ustaz Mana, Ustaz Sam, juga semua bunda-bunda dan juga ayahanda dan pemirsa yang ada di rumah. Apakah di dalam surga ada kematian? Apakah dalam surga ada rasa sedih, suka, duka, dan sebagainya? Pemirsa, di dalam hadis dari Ibnu Umar dalam kitab Babul Jannah dinyatakan yang namanya di surga itu nggak ada mati. Jangankan mati, tidur aja kagak. Nah kalau di dunia kita mah dikit-dikit tidur. Bener nggak? Dikit-dikit ngantuk. Wah, ngantuk nguap. Tapi di surga, jangankan kematian, tidur aja kita enggak. Karena apa? Tidur adalah ahul maut, tidur adalah saudaranya mati. Makanya bunda, kita semua nih pemirsa, kalau bangun tidur apa ya baca doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi waktu kita tadi malam itu kita mati. Alhamdulillah hidup lagi sekarang. Masih yang mayat jalan, syuting. Enggak ya. Nah dalam hadis dari Ibnu Umar dalam Babul Jannah dari riwayat Imam Bukhari. Soro ahlul jannah ilal jannah, ketika ahli surga udah masuk ke surga. Wasoro ahlun nar ilana, dan kemudian ketika yang namanya ahli neraka udah pada masuk neraka nih, udah ditetapkan nih ahli surga, nih ahli neraka. Maka kemudian dinyatakan apa? Maka dipanggillah waji'a bil maut. Kemudian didatangkanlah maut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dalam hadis lain dalam bentuk kibas. Kemudian maut ini diletakkan oleh Allah bainal jannah wan nar. Diletakkan oleh Allah di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kemudian fayuzbahu, maka kemudian Allah sembelih maut ini. Fanada yunadi, maka kemudian Allah berfirman, hai ahli surga, nih maut udah saya sembelih. Hai ahli neraka, nih maut sudah kami sembelih. Maka ketika engkau masuk surga, maka akan kekal di dalam surga. Ketika engkau masuk neraka, kekal dalam neraka, karena sudah tidak ada lagi kematian. Maka kemudian dalam hadis nyatakan, maka bertambahlah kegembiraan ahli surga. Berarti gak mati-mati. Kenapa? Kematian sudah Allah sembelih dalam kitab tauhid tersebut. Kemudian maka fayazdadu husnan, bertambahlah kesedihan ahli neraka. Kenapa? Ya Allah, itu yang namanya kematian udah disembelih oleh Allah sehingga bertambah mereka sedih. Kenapa? Mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka. Jadi kalau kita lihat hadis ini dari Ibnu Umar, hadis riwayat Imam Bukhari, maka kesedihan itu ada ketika ahli neraka yang mengalaminya. Tapi kalau ahli surga akan merasa gembira. Siapa yang masuk surga ngomong senang? Senang. Siapa yang ingin surga ngomong senang? Siapa yang pengen surga? Mari kita senang-senang. Salah kan tuh ya? Iya. Pemirsa, jadi tidak ada kematian, tidak ada tidur. Kematian disembelih dalam hadis Kitabul Jannah. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Itu Allah, ya. ya Rabbal Alamin. Yang kedua, mau lagi nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Pemirsa mau tahu aja apa mau tahu banget? Dan yang kedua dalam hadis dari Ibnu Abbas dalam Kitabul Jannah juga dinyatakan apa? Ketika kita sudah berada di dalam surga, apa yang kita kepingin itu adalah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada senang yang namanya nanam, kita bercocok tanam. Pada senang ngaji, kita ngaji. Pada senang apa? Jadi nggak ada kematian. Nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, nggak ada yang namanya maaf punten, nggak ada yang namanya kita meludah, nggak ada yang namanya kita yang namanya maaf masuk kamar mandi. Nah di sini kita pemirsa di rumah yang pada ngaji, apalagi mak-mak di atas lolita. Apa tuh lolita? Lolos 50 tahun. Dia beser, dikit-dikit kamar mandi, di kamar mandi, di surga nggak ada. Jadi kita di sini menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman
Mereka kekal di dalam surga, nggak tidur, nggak mati, nggak ngantuk. Kalaupun keringetnya bau kasturi. Jangankan kita yang nggak puasa, yang puasa aja bau, mulutnya aja di sisi Allah wangi. Ingat bunda, di sisi Allah, di sisi saya tetap bau. Benar nggak? Nah, jadi yuk kita sama-sama minta kepada Allah pintu-pintu surga. Jangan lupa masuk kamar mandi baca doa, masak juga baca doa. Yang namanya keluar kamar mandi baca doa. Semua yang Allah ajarkan kita baca doa. Di dunia kita merasakan mati, merasakan sakit, merasakan sedih, capek, diuji, begini, begono. Di surga sudah tidak ada lagi yang namanya kesedihan. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita balik lagi. Yuk kita senang-senang di dalam surga. Dan bahkan di surga ibu senang belanja. Ada pasar di surga. Ibu suka belanja nggak? Itu jilbab belanjanya di mana? Itu brosi bisa sama. Nah pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan yang hari ini pada berangkat untuk mengantar anak sekolah. Bilang pada anak-anak, jangan lupa baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ternyata nggak ngantuk, nggak mati, nggak meludah. Iya. Pokoknya enak deh di surga. Kalau kebahagiaan di dunia kan berkurang terus ya kayak that's rasanya. right. Bahkan usia juga berkurang. Iya ya. Umur Kalau di surga. berkurang. Kenapa Ustaz? Tadi kan ada lagunya. Iya. Masih begini, siapa yang mau masuk surga ucap tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah baik. Terima kasih Ustaz Jalul. Salah ya, ya Gak Allah. apa-apa, namanya juga manusia. Namanya masih di dunia. Iya, mudah-mudahan terjawab ya tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Saya akan kasih kesempatan lagi untuk ibu yang mau bertanya, boleh angkat tangannya Bu. Aduh, kalah cepat sama yang sebelah kiri. Baik, saya akan kasih kesempatan buat ibu yang paling atas deh. Jadi semua akan dapat nih. Ini ibu nggak angkat tangan. Iya. Kenapa ibu tidak Silakan, angkat ibu tangan? mohon maaf ibu, ini mic-nya. Nanya dia. Perkenalan dulu ibu, namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama warahmatullahi saya Ibu wabarakatuh. Nani dari Majelis Salim Al-Ikhlas Purwadadi Subang. Ya, Saya mau bertanya ke Ustadz Maulana. Ustaz Siap, Maulana. Ibu. Kenapa banyak sekali orang ingin masuk surga? Sebetulnya seperti apa sih gambaran surga yang banyak banget kita idamkan? Masya Allah. Tolong Baik. jawabannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana langsung dijawab aja Sebelumnya saya silakan. langsung ucapkan wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Atas apapun yang saya ucapkan, ini belum tentu saya bisa ke sana dan mudah-mudahan saya bisa ke sana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Tapi ini adalah penjelasan dari ulama-ulama kita, penjelasan dari Quran, hadis, pertanda. Di surga itu abadi di dalamnya. Sebagaimana tadi sudah jelaskan Bunda Lulu, abadi di dalamnya. Kalau sudah masuk surga, tidak akan keluar. Bahkan kalau disebutkan lamanya, itu makin nangis dia. Karena ada masa akhirnya. Yang kedua, di surga itu orang tidak akan bertambah tua. Tidak akan bertambah tua. Dan selalu muda dan kuat. Tidak tua, selalu muda dan kuat. Jadi itulah pertanda di surga. Ibu, Bu, mau masuk surga? Nah, usia penghuni surga itu 33 tahun. Sasa berapa? 32. Beginilah Gambaran di surga. Amin ya Allah. usia penghuni surga nih. Amin. Bukan begini, ini 50. Ini 33 nih Ustadz nih, pas nih. Tapi gak kelihatan kok Ustaz, kayak 54 loh. Ketuaan dong. Mikdad berapa? 32 juga sama. 32 sama. Sama kita. Beginilah. Pantaran ya. Sepantaran. Saya sama ibu seukuran. Apalagi di sorga tidak akan ada lagi sakit dan tidak ada lagi capek. Jadi sebenarnya kalau mau bicara surga, tempat tidur sebenarnya tidak ada di surga. Tempat tidur di surga itu hanya untuk menikmati. Bukan karena, kenapa? Bukan karena dia capek, tidak. Bukan karena, maaf.
karena lelah, tidak. Tapi tempat tidur itu digambarkan sebagai sesuatu tempat untuk menikmati. Makanya kalau dikatakan surga itu satu rumah, rumahnya itu kamarnya 80. Satu kamar 80 tempat tidurnya. Satu tempat tidur 80 bantalnya. Dan satu bantal 80 bidadarinya. Jangan digambarkan dengan pikiran kita. Maka tidak akan pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Bahkan tidak akan lagi ada sholat, puasa, tidak ada. Jadi sekarang sholat aja. Sama ibu, kurangi tidur ya. Karena nanti kita akan tidur lama di mana? Di kuburan. Betul tidak? Tidak apa-apa kurang-kurang tidur kita. Karena kita ibadah, bangun tahajud dan sebagainya. Lalu di sorga kita akan bahagia. Alhamdulillah. Dalam surah Al-Waqiah 89, Farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Tentram, rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3, rezeki, tentram, nikmat. Dan semua keinginan kita akan terpenuhi. Apakah ada melahirkan di sorga? Tidak ada. Tapi bisa punya anak. Karena melahirkan kita adalah tidak ada. Yang ada langsung punya anak. Ting. Ketika lelah, hilang lagi tuh anak. Maka akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Dan tadi sudah jelaskan Bunda Lulung, tidak ada toilet di sorga. Makanya Nabi Adam waktu diusir dari sorga, sebenarnya kejadiannya tiba-tiba mules. Mules. Baik. Kata malaikat Jibril, tidak ada toilet di sorga. Maka keluarlah Nabi Adam dari sorga, kemudian ditutuplah pintunya. Ya Allah. Jadi memang kalau dunia ini tempatnya capek ya Ustaz. Apa-apa Wajar kita kalau ada capek ya. apa-apa kita capek-capek sampai 60, 70, 80 Iya, doang. nanti ada Usia kita waktunya. kan usia Lailatul Qadar 83 tahun. Betul, nanti insya Allah kita capai ibadah di dunia, kita bisa masuk surga. Amin, amin ya Allah ya Amin, ya Rabbal Rabbana. Alamin. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Yang mana ya, yang mana ya, yang mana ya. Aduh. Ini dari tadi ibu ini nggak pernah angkat tangan. Ibu, angkat tangan dong Bu. Saya akan kasih yang Ibu dulu deh, yang angkat tangannya paling tinggi tadi. Silakan Ibu, namanya siapa dari mana Bu? Oh ini Bu tadi nih, keren nih. Ayo Bu, boleh Bu bertanya lagi silakan. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Rumyani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Purwodadi, Subang. Baik, Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz Syam. ke Ustadz Siap Syam. Ibu. Baik. Jadi gini ya, apakah di sorga nanti muka kita bisa glowing? Wow. Terima kasih Ibu, ada bisa glowing. Dasar ibu-ibu, pertanyaannya Ibu. pertanyaan glowing. Skincare. Terus. Skincare, Iya. apalagi? Bukan scan QR ya. Lalu se-glowing apa gitu Pak Ustadz? Masya Allah. Oh ya. Baik. Nanti di surga wajah kita sama seperti di dunia. Iya. Apakah berbeda Pak Ustadz? Masya Allah. Oh. Ibu mau pilih glowing atau pilih wajah menyenangkan? Menyenangkan. Oh pilih menyenangkan ya? Dibanding glowing lebih baik menyenangkan? Iya. Subhanallah. Aduh pertanyaannya juga berat Ustaznya bagus juga tuh. Baik. Ibu Terima insya Allah kasih, akan Pak dijawab Ustadz. langsung sama Ustaz Assalamualaikum Syam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu, kasih Ibu sudah ya makan pertanyaannya. glowing. Mohon maaf ya. Iya. Sebelum kita duduk. Kenapa? Maaf ya Nek. Iya. Tidak ada nenek-nenek di surga. Kenapa? Tidak ada. Oh, enggak ada ya? Nggak ada nenek-nenek Karena di surga. nanti Ibu akan Nggak muda ada. lagi. Karena kan akan jadi muda 33 tahun. 33. Masya Allah. Silakan Ustaznya mohon Baik, dijawab. tapi guru-guruku Al-Quran surah Ali Imran ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada di dalam rahmatnya Allah, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya.
Maka rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang terpilih memang oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Ini yang sering kita baca ketika habis tarawih ya. Ini doa, ada doa kamilin yang disusun oleh ulama kita. Maka mereka orang-orang yang terlihat dari kejauhan bersinar wajahnya, bersinar dan bahagia terlihat wajahnya. Ibu, kenapa tadi saya tanya mau pilih glowing atau menyenangkan? Karena ternyata yang membuat wajah itu enak dipandang bukan hanya karena glowingnya. Seglowing-glowingnya pun pemain Korea Selatan tadi malam lebih menyenangkan lihat wajahnya pemain Indonesia. Kenapa? Karena menang Indonesia. Tuh, yeay. Karena timnas Indonesia berbahagia karena menang. Yeay. Korsel mereka glowing wajahnya tapi kalah. Akhirnya mereka tidak bahagia kelihatan. Kenapa penduduk surga itu glowing? Mereka berseri putih berseri. Karena sedang bahagia menikmati pahala amal solehnya ketika di dunia. Subhanallah. Ibu seglowing-glowing apapun ini di studio ibu. Kalau ibu kebelet subhanallah tidak menyenangkan. Maka yang membuat penduduk surga itu kelihatan glowing dan menyenangkan karena tidak ada lagi mau buang air. Betul. Tidak ada lagi sedih. Betul. Tidak ada lagi kecewa. Betul. Yang ada cuma bahagia. Makanya menyenangkan terus wajahnya. Waduh, Masya Allah. Jadi ibu kalau misalnya susah glowing, jadilah apa? Manusia yang berbahagia. Insya Allah. Manusia yang berwajah menyenangkan. Menyenangkan seperti Ustaz Maulana. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan terjawab ya ibu ya. Ya Bu, tenang Bu, nanti di surga insya Allah Bu menyenangkan. Jadi otomatis glowing Bu, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Tapi tetap nenek-nenek tidak ada di sorga. Karena nanti ibu kan jadi muda lagi. Baik, kita lanjutkan nih, saya akan kasih kesempatan lagi. Kata tadi udah ibu-ibu terus tuh yang nanya. Sekarang saya langsung aja kasih ini bapak-bapak, soalnya tadi juga angkat tangannya tinggi banget yang sebelah sini. Bapak juga kayaknya mau bertanya ya Pak ya. Silakan Pak, pertanyaannya apa? Perkenalan dulu Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Amin dari Majelis Taklim Al Ikhlas. Amin, Al-Amin. Al-Ikhlas. Amin Dari Al-Masjid. Al-Ikhlas, Masya Allah, Dari baik. Majelis Taklim Al Ikhlas, Desa Purwodadi, Purwodadi. Taman Purwodadi, Gunung Subang. Subang, baik. Silakan Bapak. Tanya dong Ustadz. Iya dong, salah. silakan. Gak usah ngetek, langsung. Saya mau tanya sama Ustadzah dulu. Ustazah Terima Lulu, kasih. silakan, baik. Bu Ustadzah, Ya Bapak. kenapa di surga itu selalu diberikan gambaran kenikmatan buat laki-laki? Oh mentang-mentang laki-laki Bapak. Di antaranya apa? Laki-laki nanti di surga itu akan didampingi oleh dua wanita dunia yang cantik sekali. Asik. Terima kasih dong ngatain saya cantik. Si cantik Bunda Lulung barangkali. Dan akan didampingi oleh 70 bidadari. Baik. Itu laki-laki. Apakah perempuan juga nanti sama Dapat. seperti itu, Bu? Nah, Terima kasih. Baik, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Tuh, Pak. Tepuk tangan bunda-bunda. Jadi Bapaknya mau menanyakan juga Izin Ustaz. untuk perempuan, untuk wanita bagaimana. Oh iya, kayaknya tuh gambarnya buat laki-laki. Iya. Apakah perempuan mendapatkan surga? Silakan. Jangan salah pemirsa. Kalau dibilang laki-laki mendapatkan bidadari, kita wanita jadi koordinator bidadari. Jadi kenapa? Kok gambarnya adalah laki-laki? Pertama Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam. maka ucapan Allah kepada Nabi kita, laka, engkau. Kalau bahasa Arab berarti engkaunya laki-laki. Tapi bukan berarti kenikmatan itu hanya untuk laki-laki, saudara. Coba kita perhatikan ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga sendirian dalam kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, kesepian. Benar nggak Pak? Bapak-bapak yang ada di rumah, nggak ada yang namanya istri atau pasangan, kesepian. Maka Allah ciptakan Siti Hawa sebagai pendamping Nabi Adam AS. Jadi kalau dinyatakan dalam bahasa Arab, laki-laki, bukan berarti untuk laki-laki. Tapi maknanya umum, saudara-saudara. Seperti saya ngomong sama guru saya, Ustadz Maulana, Ustadz Sam, pasti saya bilang apa? Bagaimana kabar antum? Antum kan banyak. Padahal yang kita ajak ngomong adalah Ustadz sendirian, antum. Artinya apa? Penghormatan. Jadi ini adalah ayat penghormatan untuk Allah memuliakan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Dan yang ketiga, Nabi tidak ada yang perempuan pemirsa.
Jadi kalau kita lihat ke dalam Quran, ketika ngomongin laki-laki tapi untuk umat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin buat perempuan. Jadi ketika dia mendapatkan surga, mendapatkan yang namanya bidadari, kita koordinatornya bidadari. Kalau dia dapat bidadari, kita pemimpinnya bidadari. Buktinya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Coba ibu lihat telapaknya, Bu. Ini kiasan, artinya apa? Seorang ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibu dimuliain lagi dengan apa? Surga seorang istri ada di telapak kaki suaminya. Seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Nur Maulana tadi. Jadi pemirsa, jangan kita yang namanya memaknai sekedar oh laki-laki doang enakan di bapak. Rugi dong, enakan di bapak, rugi dong. Jadi kita semua diberikan oleh Allah surga. Mau laki, mau perempuan, insya Allah. Ya kan? Man amila amalan solehan fali nafsi, wa man asa falaiha. Barang siapa beramal soleh. Tadi dinyatakan oleh Ustadz Sam dalam Al-Quran. Dia beriman, beramal soleh, baik laki maupun yang perempuan. Allah berikan surga jannatun na'im. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Enak Baik. aja, masa kami doang surga, saya Iya gimana? dong, Allah kan maha Nenek-nenek. adil ya. That's right, iya. Terima kasih Ustazah. Terima Mudah-mudahan kasih, terjawab ya Pak Ustaz. ya pertanyaannya. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Jadi kita koordinator.